Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Suwandi Tahir Talib. Saya peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bol. Unit kerja saya yaitu di SMP Negeri 2 Karamat. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa mencapai titik terakhir, yaitu koneksi antar materi pada modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Ya, namun pada kesempatan kali ini, sebelum masuk lebih dalam, saya mau menyimpulkan dulu tentang kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Baik, jadi setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional ini, banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang saya alami sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Yang pertama misalnya tentang pengetahuan saya lebih bisa dikatakan lebih bertambah, yaitu di mana saya mendapatkan cara-cara baru dalam menerapkan pembelajaran. Misalnya dalam menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, ternyata kita bisa mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, kita juga bisa mengintegrasikan pada budaya positif di dalam kelas. Selain itu, bisa juga diintegrasikan dengan budaya positif di sekolah tentang pembelajaran KSE. Dan mengenai pembelajaran KSE ini, ternyata kita diajarkan tentang bagaimana cara mengontrol diri, tentang manajemen diri, tentang kesadaran sosial, kesadaran diri, keterampilan berelasi maupun pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, yang selanjutnya itu tentang keterampilan. Banyak keterampilan yang bisa saya terapkan setelah mengikuti modul ini. Yaitu yang pertama, keterampilan dalam mengelola emosi, mengelola stres, mengelola emosi, dan memanajemen diri. Yaitu karena di tengah-tengah kesibukan kita sebagai seorang guru, tentu kita memiliki kesibukan-kesibukan lain di luar kita sebagai pendidik. Nah, di situ saya lebih mendapatkan banyak cara lebih terampil dalam mengelola hal semua itu di tengah-tengah kesibukan. Selanjutnya itu tentang sikap, ya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentu kita harus menjadi teladan. Sikap kita bagaimana di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah siswa, di tengah-tengah orang di lingkungan, misalnya di wilayah sekolah. Nah, di sini sikap saya lebih terkontrol, di mana saya lebih mengontrol diri tentang, misalnya saya mulai merasakan emosi saya lebih bisa mengontrol sikap saya, bahwa saya sadar diri, saya seorang teladan bagi murid saya. Baik, yang kedua yaitu tentang koneksi antar materi yang sementara dipelajari, itu tentang KSE dengan materi-materi yang sebelumnya. Menurut saya materi yang sementara kita pelajari dengan materi-materi yang sebelumnya itu sangat terkait, bahkan tidak bisa dipisahkan dalam rangka kita memajukan pendidikan di Indonesia. Contohnya, misalnya dalam menuntun kodrat anak, kita harus tahu tentang peran kita sebagai guru, misalnya peran kita sebagai pemimpin pembelajaran, yang dimana pemimpin pembelajaran itu harus mampu mendorong tumbuh kembangnya setiap anak, setiap murid. Namun dalam mendorong setiap tumbuh kembangnya setiap murid itu, kita perlu menerapkan strategi-strategi pembelajaran atau rencana pembelajaran yang runtun dan tersistematis. Misalnya kita perlu menerapkan rencana pembelajaran misalnya yang berdiferensiasi. Tentunya kita bisa integrasikan dengan pembelajaran KSE. Kita bisa integrasikan dalam pembelajaran KSE. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak tersebut bisa mencapai kekuatan, bisa mengontrol diri, mengontrol kekuatan-kekuatan, mengetahui kekuatan-kekuatan yang ada dalam dirinya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian selain bisa mengontrol dirinya, seorang anak itu diharapkan punya kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial,
mempunyai manajemen diri, keterampilan beralih dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, apabila semua itu sudah kita lakukan, semua penerapan KSE sudah dimiliki oleh setiap seluruh warga sekolah, maka dengan sendirinya visi sekolah maupun visi guru penggerak itu bisa tercapai. Tentunya melalui pembelajaran atau strategi-strategi yang kita terapkan. Baik, dalam menyelami pengalaman dan pemahaman saya tentang modul ini, jadi sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran KSE ini adalah real tanggung jawab saya sebagai mata pelajaran PPKN, karena pada mata pelajaran PPKN itu semua materi-materi yang itu terkait dengan pembelajaran KSE, misalnya tentang kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Namun setelah mempelajari modul ini, pikiran saya itu ternyata masih keliru. Ternyata pembelajaran KSE ini adalah tanggung jawab untuk guru semua dan bisa kita integrasikan di setiap rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di setiap mata pelajaran. Nah, jadi itu pikiran saya sebelum mempelajari modul ini. Selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan belajar di lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi. Selanjutnya dalam mempelajari modul ini ada 3 hal yang pokok yang mendasar yang saya pelajari dari modul ini. Yang pertama misalnya tentang kesadaran penuh atau mindfulness. Jadi kita diajarkan atau murid diajarkan untuk memiliki kesadaran penuh atau mindfulness dengan strategi atau teknik stop. Teknik stop. Di sini kita diajarkan tentang pemusatan pikiran atau kesadaran penuh sebelum melakukan pembelajaran. Menurut saya ini sangat penting untuk diterapkan sebelum kita melakukan pembelajaran, di mana kita harus memusatkan pikiran-pikiran kita untuk menerima atau memberikan pembelajaran dengan teknik stop. Yang kedua itu yaitu tentang integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum di akademik. Jadi ini penting sekali menurut saya yang perlu saya pelajari, di mana tentang pembelajaran KSE atau sosial emosional kita perlu integrasikan dalam RPP, dalam budaya di kelas, budaya di sekolah, yaitu tentang misalnya kesadaran sosial, kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu tentang penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah atau PTK di sekolah. Ini juga menurut saya penting yang harus saya pelajari, yaitu sebelum mengajar kita wajib belajar. Kita sebagai seorang pendidik tentunya kita perlu harus menjadi teladan agar ada yang bisa dipelajari oleh anak-anak kepada kita. Jadi sebelum mengajar kita perlu mengajarkan anak-anak tentang KSE, kita juga perlu melatih diri kita untuk lebih menguasai tentang keterampilan bagaimana caranya mengelola diri. Kita perlu contohkan kepada murid bagaimana peduli, empati, bagaimana kita terampil dalam berelasi ataupun mengambil keputusan yang bertanggung jawab yang bisa membuat murid merasa adil dengan keberadaan kita, merasa dihargai dengan keberadaan kita karena pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tersebut. Nah, selanjutnya implementasi di kelas.